Halo, gua Abram Simatupang. Gua lagi ada di Ramo Podcast di acara Ngacir. Ngobrol asik cerita rider. Oke, bersama Mr. Abram Simatupang from Batak. Halo, Mas. Everybody. Halo, Mas. Lu lagi ada, Mas. Sekarang kita ada di Batak Custom. Yes. Dan lagi-lagi kita ngomongin soal touring apa gitu. Nggak yang masak-masakan nggak? Nah, jadi gimana Mas Abram nih? Masih suka ternak sugar glider? Waduh, sudah lupa tuh. Mas, gue mau ngobrolin dong Apa tuh? soal touringan lu kan main motor juga udah lumayan lama. Ada cerita touring paling memorable, paling lu ingat, paling seru nggak? Sebenarnya kalau ngomongin touring, Ya, gue tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak suka jalan jauh. oke. Dan touring itu kan judulnya jalan jauh ya. Ya, Tapi beberapa momen itu dapat kesempatan untuk menjelajah lah Nusantara gitu. Cuman nggak yang jauh-jauh gitu. ya. Dan itu pun pas ada momennya aja. Waktu itu gue pernah sama temen-temen di suatu acara itu dapat kesempatan untuk pergi ke Flores. Beuh. Nah, kalau dibilang paling memorable ya sebenarnya itu sih. Dan itu judulnya sebenarnya touring yang apa ya? Touring yang rasanya tuh touring hedon lah gitu. Jadi motor disiapin, Ya. baju disiapin, tiket pesawat disiapin, terus sampai sana tinggal ikutin acaranya dan ya udah lu menjelajahi Flores dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo. Dan itu pun gua lakukan selama 10 hari tuh. Oh. Jadi kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir itu kayak reality show sih. Jadi bareng sama teman-teman 10 orang itu kita nggak sama kali di sana tuh baru kenal gitu. Dan 10 hari itu dikasih kesempatan untuk ya kenalan, terus lu tahu satu sama lain, terus tahu jadi ya udah gitu. Dan cuman kalau menurut gua yang memorable buat gua itu sebenarnya bukan touring jalan jauhnya sih. Toh gua kan riding di Flores, bukan riding ke Flores. Ya. Bukan Jakarta Flores. Betul, tapi dari Larantuka sampai ke Bajo naik motor, menurut gue itu udah touring tuh. Menurut gue ya. Ya. Untuk gue yang nggak suka jalan naik motor terlalu jauh gitu. Dan di sana tuh rasanya udah kayak, bro lu bawa badan aja udah. Jadi kayak menang lotre gitu. Lu tidurnya di hotel yang bagus. Tiap hari makan tuh udah sampai anjir, ini makan mulu dan makanannya enak-enak. Nggak yang makan seadanya gitu. Kayak misalkan waktu itu gue pernah touring dari sini ke Bandung doang gitu, makan ngemper, tidur di Alfamart, kan gitu tuh. Itu juga sebenarnya nikmat. Cuman menurut gua touring tuh bisa dibagi dengan beberapa kategori gitu. Ya. Lu mau jalan sendiri, lu mau jalan sama teman-teman, terus lu mau jalannya yang tipikalnya hedon atau tipikal yang ya udah seadanya aja. Jadi macam-macam sih, tergantung apa yang lu cari. Ya. Nah, kebetulan waktu itu gue dapat kesempatan dan gue berpikir untuk apa yang gue cari di Flores ya? Gitu kan sebenarnya. Gue dapat kesempatan riding di Flores, apa yang gue cari? Nah, ternyata dari kesibukan gue sebagai yang punya bengkel motor custom, sebagai mekanik dah, montir gitu. Ternyata sesekali butuh melihat alam ternyata. Dan alam di Flores itu ternyata membuka mata gue lah untuk iya ya, lu jangan kerja mulu gitu. Nggak cuma ngeliat mesin mulu area. Kayaknya lu sesekali mesti keluar, nikmatin motor lu, nikmatin alam, terus ketemu orang-orang yang ada di sekitar alam itu. Nah itu tuh poin penting tuh buat gua. Karena gini,
di Flores itu gue banyak lihat hewan-hewan liar, anjing, mau kucing, mau sapi, babi. Ya. Itu banyak berkeliaran tuh di pinggir jalan setiap kali kita rest. Ya. Nah, pun gue perhatikan sama orang-orang sekitar tuh yang istilahnya orang-orang lokal sana lah ya. Ya. Kehidupannya, terus mata pencariannya kayak apa. Nah itu bikin gue berpikir untuk iya ya, selama ini gue hidup enak gitu. Dan masih banyak orang-orang yang hidupnya nggak seenak kita. Ya. Jadi disitulah poin yang gue dapet nih. Ya. Kenapa harus pergi keluar? Kenapa harus nikmatin alam? Kenapa harus touring? Ya. Ya sebenarnya ujung-ujungnya ternyata cuma untuk bersyukur. Sebenarnya poinnya itu. Kalau Itu tapi kira-kira berapa kilo Mas? Flores ke itu? kalau dibilang berapa kilo? 100-an. 130-an deh kalau nggak salah. Oh, lumayan juga Kalau sih nggak tapi. Tapi banyak agendanya kan soalnya ya. Betul. Kesana sininya. Tapi itu lu pertama kali ke Flores? Pertama kali. Pertama kali ke Flores, langsung disuruh naik motor dari timur ke barat lah istilahnya gitu. Itu Motor pakai apa? apaan waktu itu? Pakai apaan Mas motor? Waktu itu pakai Yamaha XSR. Ah, Oh, kayak tahu gue tuh acaranya itu. Betul, tahu. Ya, masa nggak tahu sih. sama Om Rafiq gitu ya? Betul. Oh, iya. Dipimpin sama Om Raffi. Ya. Kita lanjut lagi, tadi habis hujan. Oh iya. Tadi karena nggak kondusif ya. Iya. Tahu-tahu udah gelap aja cahayanya ini. Kalau malam berarti cerita horor nih. Boleh ntar. Pas tadi lanjutin lu kan di Flores jadi pengalaman pertama tuh. Apakah itu juga jadi titik balik lu buat suka mulai perjalanan touring gitu atau perjalanan yang agak jauh dikit mungkin? Jadi nggak cuma di bengkel mulu. Nah, sebenarnya kalau titik balik bisa dibilang kayak gitu. Karena dari dulu gua main motor itu emang belum pernah dapet motor punya gua sendiri yang sesuai dengan postur tubuh gua. Oke. Makanya pas balik dari Flores itu gue coba nyari motor yang bener-bener sesuai nih sama postur gue nih. Kebetulan di belakang gue nih motornya. Oh. Nah, motornya motor-motor trail, motor-motor adventure. Emang gue senang buat jalan-jalan yang sebenarnya nggak terlalu jauh. Dan motornya itu apa ya, bisa bawa gue ke jalur-jalur yang sebenarnya motor-motor biasa tuh agak susah untuk nyampe ke sana. Tapi emang lu suka motor tuh karena lu sering bikin motor gitu ya. Lu suka lu tuh lebih ke mana sih Mas? Ke arah mana sih motor lu? Tipe yang gimana? Sebenarnya kalau ngomongin sepeda motor secara umum, Nah, gue seneng motor tuh yang punya art. Makanya kan gue bikin motor custom. ya. Nah, cuman emang kalau buat pribadi, kalau bikin motor custom itu kan kebanyakan buat customer kan. Iya. Berarti kan ngikutin maunya customer. Selera mereka gitu. Betul. Nah, selama ngerjain motor customer itu, gue nggak pernah punya pikiran kalau suatu saat motor impian gue tuh kayak gini gitu. Nggak pernah. Gitu. Nggak pernah punya. Sampai akhirnya, oh iya ya, postur gue kan lumayan tinggi. Jadi kayaknya nyaman deh kalau pakai motor yang posturnya tinggi juga gitu, kayak motor trail gitu. Sampai akhirnya ya, gue coba buat nyari motor yang sesuai yang sama postur gue. Motor-motor trail itu juga kan sebenarnya ada yang posturnya kecil, ada yang medium, ada yang gede bener, big bike gitu kan. Nah, gue coba buat yang low entry dulu lah. Gue coba Yamaha WR 155 dan menurut gue so far sih nemenin gue buat jalan bareng sama temen-temen gitu ya, yang masuk-masuk ke jalur ya off-road sedikit masih oke lah. Gitu. Tapi lu sebenarnya awal mula suka motor dan motoran kapan, Mas? Awal suka motoran tuh SMA sebenarnya. Jadi SMA itu, tapi ini jangan ditiru ya teman-teman, karena dulu gue seneng balap liar. Oke. Gitu. Dan saat itu pun sebenarnya adrenalinnya adalah bikin motor gimana caranya supaya jadi kencang. Oh, fokusnya emang dikenceng dulu waktu itu ya? Betul. Cuman seiring bertambahnya usia, ya kan, kayaknya menjelajah lebih baik. Jadi nggak perlu kenceng-kencengan, tapi yang penting nyampe. Tapi pas SMA itu udah mulai ngoprek Mas? Pas SMA itu
udah mulai ngoprek, tapi nggak yang sampai bener-bener gimana caranya gue sampai habisin duit banyak gitu, nggak ngakalin lah. Tapi udah mulai bongkar mesin gitu. Tapi mulai servis sendiri lah gitu. Berarti lu awalnya lebih suka ngopreknya daripada motorannya? Bener. Oh. Lebih suka bikin motor. Oke. Makanya dari situ dulu belum kepikiran buat motoran jauh. Belum. Berarti motor pertama lu apa Mas dulu? Nah, motor pertama gue tuh Suzuki Spin 2007. Motor metik. Jadi emang dibeliin sama orang tua untuk ke sekolah waktu itu. Buat mobilitas ya? Betul. Cuman tanpa sepengetahuan orang tua gua, waktu itu gue beli Suzuki Satria 2 tak. Itu yang buat balap liar. Itu nggak dibawa pulang ke rumah gitu maksudnya motornya? Enggak, gue tinggal di bengkel. Oh. Ya, zaman jahiliyah lah ya. Punya duit dikit, beli part racing, bikin motor gitu. Lu bagian ngopreknya apa bagian ini juga? Balapnya juga, jokinya juga? Sebenarnya seneng bagian ngopreknya dan konsepnya. Oh. Jadi ketika gue udah mentok nih ngopreknya, ya udah gue minta ke bengkel rekanan gue gitu, orang yang gue percaya buat Mas bikinin motor kenceng sekian gitu. Balapan liar, drag, terus akhirnya singkat kata waktu itu gue sempet bikin motor juga untuk balapan road race di Sentul, fun race lah. Jadi tim-tim privatir gitu, sok-sokan gitu ya kan. Oh, sempet resmi juga berarti balapannya? Kalau balapan resmi enggak, tapi fun race di sirkuit, tempat yang resmi gitu. Terus kalau lu dari ini belajar motornya kapan? Motor pertama lu buat belajar apa? Motor pertama gue buat belajar ya si Suzuki Satria itu. Karena gue beli, gue oprek sendiri dulu. Oh, berarti bareng sama si Spin nih? Bareng sama si Spin. Cuman Spin kan buat kaki nih, buat ke sekolah, berlanjut sampai ke kuliah tuh. Nah, pas zaman kuliah, Suzuki Spin ini udah bentuknya udah trondol. Jadi dari Pamulang ke Atmajaya waktu itu, ya gue jalan dengan posisi motor trondol tuh, nggak pakai spion, bodinya nggak ada. Ya, gue lakuin selama kurang lebih 1-2 tahun lah. Udah mulai masuk-masuk kayak custom berarti ya? Bener. Tapi ya custom trondol aja ya? Betul. Berarti itu momen pertama lu belajar motor juga sekaligus jadinya? Bener. Buat motor kopling segala macam gitu? Dan itu pun gue bawa ke bengkel, di situ gue nggak cuman yang ninggal kasih duit. Gue tungguin. Maksudnya di situ pun ketika yang bagian mana dibongkar, terus ada bagian misalkan kayak skir clap, ya gue yang nyetir gitu. Skir clapnya. Sekalian belajar gratis ya? Bener. Terus kalau perjalanan lu tadi kan ke Flores, terus akhirnya setelah itu lu jadi suka buat explore walaupun jaraknya nggak jauh-jauh gitu ya. Nah itu kemana aja Mas lu udah setelah Flores itu jadinya? Sebenarnya setelah Flores itu gue lumayan sering ke daerah Jawa Barat lah, Bogor, Sukabumi. Itu lumayan intensitasnya lumayan sering dengan motor Yamaha WR ini. Kebetulan juga sebenarnya ketemu teman-teman yang seneng overland lah, gitu. Jadi dan setelah ketemu teman-teman yang seneng overland juga, waktu itu gue sempet jalan ke tempat namanya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, Kasepuhan Ciptagelar tuh. Dan itu ditempuh dengan perjalanan aspal yang kurang lebih dari awal perjalanan sampai nyampe itu kurang lebih sekitar 20% doang lah. Sisanya masuk jalur. Jadi kurang lebih ditempuh dengan waktu 12 jam. Ya normalnya harusnya cuma 3-4 jam lah ya. Ya, betul. Kalau jalur aspal. Betul. Cuman ya emang waktu itu perjalanannya memang pengen ngeliat alam sih. Gitu. Dan pengen tahu jalur-jalur yang wah ini ada jalur kayak gini ya. Terus sampai nyebrang-nyebrang sungai, naik motor kayak gitulah pokoknya. Berapa hari Mas ke Ciptagelar? Ciptagelar itu kemarin totalnya 2 hari. 2 hari. Jadi nginep semalam di sana. Oh. Sempat ketemu Abah Ugi? Sempat ketemu Abah Ugi. Tapi gue pernah kesana. Oh. Tapi pas lu kesana itu udah jadi gelar alam nggak sih namanya? Udah jadi gelar alam. Oh, udah jadi gelar alam. Udah jadi gelar alam. Tapi pas gue masih Ciptagelar. Nah, gue tinggalnya tuh di rumah Abah Ugi tuh. Oh, di Ima Gede. Ima Gede. Ya, betul. Nah, itu dapurnya bagus banget tuh. Dapurnya gue demen tuh. Dapur gue demen. Makanan selalu ada ya? Selalu ada. Gila. Free flow loh pokoknya. Free flow. Kang Yoyo juga ketemu berarti Mas? Ketemu juga. Ketemu juga. Balik motor dinaikin lagi? Apa towing? Lucunya
saat itu tuh pas ke Cipta Gelar kondisinya hujan nggak berhenti tuh. Dari malam sampai pagi sampai siang. Jadi karena banyak juga temen-temen cewek-cewek yang ikut, biar nggak meninggalkan faktor safety, motornya dibawa sama Warlock. Turun. Kan jalannya batu-batu tuh. Iya. Udah kena sore juga ya? Dibawa sama Warlock, kita naik di mobil bak. Gitu. Kita ngetuk gitu pakai helm tapi di mobil bak sama jas hujan. Sampai bawah, digas lagi motornya. Baru bawa lagi. Soalnya itu ada cewek yang bawa sendiri apa semuanya diboncengin ceweknya? Yang diboncengin cuman Om Benny tuh waktu itu. Bininya Om Benny ngikut diboncengin, sisanya cewek-cewek yang lain bawa motor sendiri. Gokil juga sih, langsung Cipta Gelar. Waktu itu Om Benny sempat bilang sama gua, kalau lu udah nyampe Cipta Gelar, lu tuh istilahnya apa ya? Istilahnya tuh lu udah finish lah. Karena treknya dinilai untuk pemula tuh lumayan ekstrim gitu sih. Dan yang gue rasain juga lumayan ekstrim dan capek gitu. Tapi puas. Menarik sih. Setelah itu, lo ini nggak akhirnya jadi punya list nggak kayak, kayak gue pengen kesini deh, pengen kesana kesini gitu. Selanjutnya, ada tempat yang pengen lo datengin nggak? Oke, kalau tempat yang mau gue datengin sebenarnya gini sih, gue nih tipikal orang yang kalau punya motor nggak yang pengen jalan jauh-jauh kan tadi gue bilang. Makanya sebenarnya itu tergantung balik lagi dari ajakan temen gue. Kalau gue sendiri tuh nggak seneng yang explore di sosmed, tempat mana yang mesti gue datengin lagi gitu, yang keren-keren gitu segala macam. Enggak sih, jadi temen gue yang nyari, terus Bram kesini, oke, masih gas gitu. Bagian ngikutnya aja ya. Bener. Karena apa ya? Menurut gua di Pulau Jawa sendiri, lu belum ke pulau lain ya. Di Pulau Jawa sendiri tuh banyak banget tempat yang lu bisa dapetin dan lu setahun tuh nggak bakalan habis. Nggak dalam-dalam ya. Betul. Dan lu apa ya? Lu bisa explore lah sebenarnya. Sebelum lu istilahnya punya tujuan untuk ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera segala macem. Kalau menurut gua, kalau buat sisi gua yang lebih senang overlandnya dibanding touring, sebenarnya Pulau Jawa masih banyak banget sih. Dan menurut gua, ketika misalkan lu dari Tangerang ke Sukabumi gitu, itu banyak jalur yang bisa lu tempuh gitu. Nggak cuman satu jalur doang, banyak banget. Berarti lu tipe yang lebih suka ini ya mas? Kan tadi nggak suka yang jauh-jauh. Dan kayaknya lo tipe yang oke tujuannya A, tapi kita bisa kita coba jalur ini. Betul. Lebih penting rutenya daripada tujuannya. Betul. Malahan gue sempat ngobrol sama temen gue lebih seneng get lost. Nyasar tuh ya. Benar. Jadi tapi gini, dalam artian get lost-nya tuh, misalkan gue dari sini kepengen explore Bogor, Jawa Barat gitu, nggak yang jauh-jauh. Kalau get lost jauh-jauh kan repot ya. Jadi ya deket-deket aja gitu. Cuman kalau misalkan kayak Sukabumi, terus daerah-daerah sekitar situ yang memang membutuhkan, misalkan kita mesti ngitung waktu istirahatnya, terus lu makannya, lu mesti nginep apa enggak, itu ya sebisa mungkin sih nggak get lost. Kalaupun pengen get lost, berangkatnya lebih pagi. Sebenarnya kan itu tuh. Jalan bareng-bareng sama orang itu paling pertama itu portal gate pertamanya adalah berangkatnya nih. Soalnya kan meliputi banyak orang ya. Ada yang bangunnya pagi, ada yang bangunnya siang. Kita nggak tahu startnya bakalan jam berapa. Sebenarnya itu aja sih. Kalau misalkan jalan sendiri kayaknya aman-aman aja. Toh sekarang banyak peranti-peranti yang bisa mendukung lu buat jalan sendiri juga gitu. Ada GPS, ada yang Apple CarPlay itu bisa lu mirroring sama handphone segala macam kan. Aman sih sebenarnya harusnya. Karena kalau lagi jalan juga kan kita ngikutin pace-nya mereka juga ya. Bener, itu sih. Kalau kita sendiri kan kita udah capek berhenti. Bener. Pengen konten gitu kan. Iya. Ada yang udah capek, yang depannya aku masih pengen konten. Aduh. Pusing ngikutinnya kayak gitu, pusing. Tapi lu kepikiran nggak sih mas? Someday gue touring sendiri kayaknya enak juga nih bawa barang yang proper atau apa. Atau sama pasangan itu maksudnya berdua doang. Berdua doang. Nggak yang besar. iring-iringan gitu. Sebenarnya sempat kepikiran nggak? Beberapa kali trek-trek deket udah mulai gue lakuin sih. Berduaan aja. Betul, cuman berhubung motornya beda tipe. Yang satu motor trail, yang satu Vespa. Jadi
ya bete aja gitu di jalan. Harus nyamain ritmenya ya. Benar, kalau trail bisa ngelompatin, misalkan polisi tidur, bisa ngajar polisi tidur, dia harus ngerem. Sebenarnya itu aja sih. Kalau dua-duanya trail, menurut gua mungkin nggak masalah. Gitu. Tapi udah kepikiran pengen kayak. Udah kepikiran dan ya akhirnya gua memutuskan untuk gimana caranya nyariin motor trail buat pasangan gua, gitu sih. Solusinya Mulai gitu. diracunin trail ya. Mulai diracunin aja. Nah tapi kan dari tadi kita ngomongin trail ya. Ya. Lu akhirnya setelah udah ngebangun motor, terus udah mulai overland dikit-dikit, belusukan dikit-dikit, lu punya ini nggak? Motor impian lu tuh akhirnya kayak gue pengen deh punya motor ini gitu. Oke, motor impian ya? Iya. Waduh, ini susah sih Berat sebenarnya. nih, berat nih. Kalau motor adventure impian gua, sebenarnya nggak muluk-muluk sih. Kayaknya gue ngerasa Suzuki V-Strom 2.5 SX tuh kayaknya enak. Karena gue nggak suka motor yang berat-berat. Oke. Karena emang fungsinya kan mau dibawa ke jalur nih. Iya. Yang misalkan kalau jatuh lu ngangkatnya nggak Sendiri, berat, iya. puter balik gampang kan. Kalau big bike kayaknya bikin capek badan. Makanya kayaknya gue mikir kalau V-Strom 2.5 SX tuh enak gitu. Karena gue ya bisa dibilang gue seneng banget sama Suzuki lah, build quality-nya gitu. Oh, oke. Nah, terus gue ngeliat kemarin ada Suzuki DRZ 4SM 400. tuh Ya. baru keluar. Wah, ini motor mantep banget sih. Iya. Sayangnya Belum kayaknya dijual belum ya? keluar ya. Belum di dijual, dunia. belum Dijual dijual. resmi ya. Kalau keluar di Indonesia karena memang dia serinya yang supermoto, kalau gue punya motor itu, gue bakalan pasang konfigurasi kaki-kakinya yang buat overland gitu. Itu Berarti sih. emang lu ke arah sana ya? Emang lebih ke arah adventure ya motor lu ya? Bener. Nah lu kan tadi suka ini mas, suka balap liar. Lu nggak tertarik buat, kayak gue pengen punya motor sport dah. Oke, menarik sih pertanyaannya. Benar, karena kan balap liar Ya kan identik lu dengan startnya dari balap kan ya. Speed lah, senang Oke. speed gitu. Nah, balik lagi, postur badan gua kayaknya nggak cocok. Gua Oh. kurang berisi, kurang gemuk gitu. Gua ngerasa kalau naik motor sport tuh nggak nyetel aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kan gue bikin motor custom kan ada Macam-macam. konsep cafe racer tuh. Iya. Kalau cafe racer kan memang sebenarnya motor sport yang zaman dulu Iya, vintage iya. gitu kan. Kalau menurut gue bawa cafe racer masih oke. Tapi ya nggak usah sering-sering karena pegel. Sebenarnya gue kalau motor tuh lebih seneng ya fungsinya pertama lah. Looks tuh nomor 2. Looks nomor 2. Justru lebih ke fungsi dulu ya. Betul. Cerita lucunya gini, kita naik motor yang proper lah, Ya. masuk jalur segala macam, terus kita ngeres gitu. Pasti lu pernah ketemu warlock, entah motor Vega ZR, entah motor bebek apa, bawa gabah segede-gede gaban tuh lewat jalur ekstrim. Gampang ya. Itu fungsi kan, bukan looks kan. Iya, iya. Maksud gua ngelihat pemandangan kayak gitu tuh dalam hati gua keren dan nih orang gitu. Makanya gue mikir, iya fungsi duluan sih ketimbang looks gitu. Apalagi kalau masuk jalur ya, udah kotor kemana-mana tuh motor Bener. nggak kelihatan. Bener, seorang-orangnya. Tapi lu tadi kan kepikiran pengen punya V-Strom ya mas? Ah, Itu kepikiran nggak? Kayaknya gua custom sesuai keinginan gua menarik juga nih. Ada kepengenan gitu nggak? Jadi lu punya motor touring yang Proper. sesuai lu gitu? nah kalau maksudnya V-Strom di custom gitu. Iya, iya. Kalaupun gue punya V-Strom 250 SX, Ya. sebenarnya gue nggak akan custom dengan sifat yang heavy gitu. Oh. Gue akan custom yang menurut gue fungsional. Nambah keren di bagian looks pasti, tapi gue percaya banget sama build quality-nya Suzuki masalahnya. Jadi dia tuh bikin motor aneh Ya. sebenarnya ya, tapi ada maksudnya kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan kita rombak secara masif, Ya. takutnya jadinya ngerepotin kita sendiri sebagai pengendara gitu. Iya, iya. Jadi menurut gua kalau gua punya V-Strom, gua akan custom tapi minor lah gitu. Balik lagi ke fungsi lagi tadi ya. Betul, Yang buat nunjang kemana-kemana. benar. Karena V-Strom tuh menurut gua bentuk motornya secara desain dari depan sampai belakang sih udah oke. Beda sama motor-motor Suzuki yang lain kali ya. Yang Matic-Matic kan, maaf nih Suzuki.
bentuknya agak nyeleneh gitu. Bukan jelek, agak nyeleneh sih. Dan nggak masuk pasar-pasar orang Indonesia. Apa Nah, yang itu ngisi dari baru belakang ya? Betul. Perlu di custom kalau itu ya. Betul, perlu di custom. Terus kalau dari tadi dengar ceritanya, kayaknya lo lebih suka yang overland, jalur-jalur gitu, bukan yang tipe kayak jalur aspal sekian jauh, sekian kilometer gitu tuh nggak terlalu ya, Mas? Berarti. Tergantung motornya. Kalau motornya memang sesuai peruntukannya, misalnya kita mau treknya aspal gitu. Oh, oke. Kalau misalkan motornya sesuai, kayak misalkan motor-motor cruiser, terus motor-motor tracker atau scrambler, gue masih oke sih, masih senang-senang aja gitu. Karena balik lagi, kalau misalkan lu jalan dari titik A ke titik B, terus lu udah kebayang pikirannya, misalkan dari Jakarta ke Jogja gitu, lu udah kebayang, oh gue pengen ke Jogja nih. Jalur yang gue tempuh misalkan Pantura gitu. Nah lu di jalan tuh udah tahu lu treknya atau pemandangannya lu mau apa kan. Kalau lu pakai motor dengan treknya yang aspal agak bosen, kayaknya lebih enak ditempuh dengan naik mobil. Ya, benar. Ya kan, lebih bijak kayaknya. Nah kayaknya kalau naik motor tuh lebih harus kalau menurut gua ya lebih asik, lebih pas lewat jalur, atau lu cari jalur-jalur yang off road sedikit lah gitu. Nggak yang biasa gitu. Benar. Ada ini nggak? Lo ada rekomendasi jalur atau lokasi yang kayak lo harus kesini deh, harus cobain. Buat teman-teman yang di Tangerang atau Jakarta dan sekitarnya, sebenarnya main ke Jawa Barat tuh udah asik banget sih. Dan apa ya, biasanya gua tuh ngerasain kalau misalkan lagi main, gue selalu berpikiran ngitung kalau gue mesti pulang jam berapa ya. Bukannya ngerengek di tengah jalan, kita pulang jam berapa nih? Enggak. Cuman gue mesti ngitung, gue pulang jam berapa ya. Karena satu, ngitung macet apa enggak di kotanya. Terus bakalan lapar jam berapa. Itu gue bakalan hitung tuh. Gue orangnya ngitung banget tuh kalau gitu. Sampai kayak misalkan contoh simple, ke Jawa Barat, area Cipamingkis misalkan. Cipamingkis, gue isi full Yamaha WR dengan sekian liter tangki bensinnya. Itu gue seharian main tuh. Pulang ke Tangerang lagi jam 12 malam gitu, dari pagi, jam 6 pagi. Itu bensin gue nggak habis. Jadi gue nggak mau sampai atas nyari-nyari Repot bensin nyari gue habis bensin. nih, nyari-nyari tukang bensin gitu kan susah gitu kan. Gue nggak mau. Nah mungkin kalau jalur tuh arah-arah Jawa Barat masih oke lah. Cipamingkis, atau lu mau ke Sukabumi yang agak jauhan, yaitu level 2 lah, agak jauhan gitu. Dan mungkin kalau misalkan memang teman-teman pemula kayak gue jalan ke sana, pikirkan kalau kalian akan bermalam 1 hari. Buat istirahat ya. Betul, karena kalau misalkan jaraknya misalkan ke Sukabumi kayak gitu, kalau lu pengen tektok dengan lu mau main yang agak olahraga sedikit, capek banget sih. Capek banget. Lebih bijak kayaknya kalau bermalam sehari dulu di sana. Nah, lu kan sempet tuh tadi ke Cipta Gelar, ketemu malam gitu. Lu ada ini nggak sih? Walaupun mungkin perjalanan lu belum terlalu banyak kemana-kemana gitu. Ada cerita horor nggak lu, Mas? Sambil motoran. Kalau motoran, cerita horor sih sejauh ini belum ada. Cuman waktu itu gue pernah pas yang ke Cipta Gelar itu gue kepisah grup. Oh iya. Jadi grup yang tahu jalan di depan. Gua karena badan gue tinggi, jadi gue disuruh untuk jagain yang agak-agak nggak nyampe sama motor trailnya. Oh. Jadi kalau misalkan jalanannya ada yang jurangnya gitu, kalau misalkan untuk rescue gue cepet untuk turun motor. Nah gue disuruh ditaruh di paling belakang. Posisi malam tuh, malam dan hujan. Nah saat itu lagi di tengah hutan sawit. Ya. Nah, gue sama fotografer. Fotografer ini sangat menjaga peranti alat-alat kameranya tuh. Gue bilang, kalau memang lu ngerasa capek, karena itu di ransel, dipakai tasnya. Kan berat tuh ya. Nggak ditaruh motor. Karena kalau ditaruh di rek belakang, kena cipratan, tasnya basah. Dia nggak bawa cover. Oh.
Udah, akhirnya gue bilang sama dia, bro, kalau misalkan emang lu capek, pundak lu, jangan dipaksain. Ya. Gue yang bawa, gue bilang gitu. Gantian aja nggak apa-apa. Daripada lentar lu hilang fokus lu, trouble atau kecelakaan. Oh iya aman bang, gitu. Udah, jalan lah. Jalan akhirnya kita nggak bisa ngikutin space si grup yang ngelit tuh. Ada Om Benny Acong, ada teman-temannya Om Benny Acong juga waktu itu. Nah, pas ketinggalan di tengah jalan di tengah hutan itu, ada satu, gue bertiga lah saat itu. Ada satu yang kepleset, jatuh lah dia. Gue berhenti dong. Itu seketika tuh gelap gulita gitu, deng. Kayak lu melek hitam. Tapi gelap ya. Gimana sih? Kayak mati lampu gitu. Gua waktu itu langsung apa ya? Refleks ngambil rokok, gue bakar rokok. Karena waktu itu kan di tengah hutan tuh. Ya, gue mikirnya, wah ini ada apa-apaan pasti nih, ya kan? Walaupun gue nggak pernah ngelihat apa segala macam ya. Nah terus temen gue ini yang pas jatuh bilang kalau, Bram, kok nggak nyampe sih? Gue juga nggak tahu treknya, gue bilang kayak gitu. Lu tinggal berdua doang nih, Mas? Bertiga gue, bertiga. Yang satu modelan Gen Z gitu lah, jadi jatuh di videoin. Modelnya kayak gitu tuh. Jadi gue yang rescue lah. Terus pas dia bilang sama gue, Mas Bram, kok nggak nyampe sih? Gue juga nggak tahu treknya. Udah kita ikutin jalan aja. Pasti kalau di tiap tikungan Om Benny tuh berhenti. Kalau selama jalanannya masih lurus, pasti dia gas terus. Jadi kalau udah ada persimpangan dia pasti berhenti. Ya udah, kita bangun aja gitu. Udah, gue nggak kuat. Dia bilang kayak gitu kan. Kenapa? Lu nggak kuat? Udah nih, lu ngerokok dulu. Gue bilang kayak gitu. Bangunlah dia, duduk, dia ngerokok. Terus gue merhatiin sekitar aja. Ini kok bener-bener sunyi gitu, terus gelap. Terus motor kan memang dimatiin semua. Terus tiba-tiba motor paling depan itu lampunya nyala, tang. Kan kita kaget ya. Ini gue merinding nih. Kan gue kaget kayak siapa yang nyalain lampu motor? Kan kita semua lagi duduk, lagi ngerokok. Bang, mending kita buru-buru jalan. Ya udah yuk, bangunlah. Emang motor semua dinyalain aman semua jalan habis itu. Nah, dapat pas kita cerita lagi pas udah sampai di gelar alam tuh, pasti cipta gelar di atas. Jadi selama gua motoran mungkin cerita itu kali yang agak-agak horor ya. Cuman memang gua mencoba kalau dalam situasi kayak gitu tuh berusaha nggak diperbesar gitu. Udah langsung cabut aja gitu. Udah, daripada aneh-aneh gitu kan. Kalau di film horor kan dilama-lamain kan biar ketemu setannya. Jadi kalau gua udah jalan-jalan aja udah gitu. Tapi jauh tuh akhirnya kepisah sama rombongan. Lumayan, kepisah kurang lebih sekitar 20-25 menit. Oh, lumayan tuh panjang. Lumayan jauh. Om Benny bawa motornya lumayan kencang sih. Ya. Makanya, dan kondisinya saat itu hujan kan. Dan kita tuh jalannya nggak yang bisa ngebut kayak gitu. Kita pelan-pelan gitu. Nah, Yang penting ketemu lah. si Om Benny bawa Tenere berarti. Bawa KLX waktu itu, bawa Anjani. Oh, bawa KLX. Tetep aja. Bawa KLX, Susah bawa ya? Tenere sama aja. Mirip Beda yang mirip. bawahnya ya. Mirip. Emang ada jokinya itu mah. Menjoki. Setelah ini lu ada rencana perjalanan paling dekat nggak, Mas? Mau kemana itu? Nah, karena kebetulan waktu itu udah pernah cobain Flores, sebenarnya gue punya angan-angan kepengen ke Sumba. Wah, anak motor lagi rame tuh kesannya ya. Bener, kayaknya tahun ini tuh lagi lumayan hype lah tuh, Sumba tuh lagi. Kayaknya bentar lagi ada pasar malam di sana tuh. Isinya orang Jakarta. Enggak sih, sebenarnya mungkin karena gue udah pernah lihat Flores, gue pengen tahu Sumba sih. Karena Flores tuh saat gue ke Flores, jalanannya memang jalur utaranya lagi dibenerin. Oh, nggak yang mulus tok. Betul. Nah, memang saat itu juga nggak pakai motor yang untuk trek rusak gitu kan. Nah, tapi kabarnya gue dapet info kalau Sumba tuh lebih eksotis gitu, katanya sih. Jadi kalau dibilang gue pengen kemana, yang jauh, pengennya ke Sumba. Dari Jakarta nih, sekarang. Naik pesawat aja mendingan, motornya kirim ke sana kalau ada rezeki. Atau nyewa motor di Bali. Bisa. Biar mangkas lumayan waktu ya. Betul. Mas, ngomongin Bata Custom dikit dong, Mas. Ya, Bata Custom tuh apa sih, ngerjain apa, terus dari pertama di 2016 berarti ya? 16. Awal. 16.
Kerjaan apa ya Mas? Bata Custom? Eh, karena namanya Bata Custom Workshop, sebenarnya kita ngerjain apa aja nih selama itu masih roda 2. Waktu itu pernah benerin sepeda, terus pernah benerin gerobak sampah, dan kebanyakan ngerjain motor sebenarnya. Dan apa ya, sebenarnya gua nganggep Bata Custom itu bukan cuman sekedar bengkel custom atau restorasi motor sih. Gue tuh nganggep Bata Custom tuh wadah buat lu ngasah kreativitas lu gitu, buat temen-temen yang ada di dalam gitu ya. Ya. Dan apa ya, pikirannya itu berangkat dari lu ngerjain sesuatu yang lu seneng, terus lu dibayar. Kurang enak apa gitu kan. Cuman kan dalam kenyataannya mengorganize semua itu nggak segampang itu. Jadi ya kalau misalkan nggak ngelupain si intisarinya itu, kalau lu ngerjain sesuatu yang lu suka, menurut gua lu akan selalu didatangkan rezeki lah gitu. Ya. Orang akan datang gitu. Yang penting happy jalaninnya ya. Betul. Tapi kalau nggak kebanyakan drama. Tapi kalau dari Bata Custom mencirikan khasnya itu Bata Custom apa Mas dari motor? Sebenarnya kalau ciri khasnya Bata Custom itu Bata Custom seneng motor-motor yang clean, rapi, dan sebenarnya kiblat kalau untuk secara art untuk custom itu arahnya ke workshop di Eropa. Eropa itu kan bikinannya aluminium brush, finishingnya gitu doang, raw segala macem. Bukan raw yang motor-motor custom kebanyakan di Indonesia ya, yang karat-karat gitu. Kita tuh sebenarnya arah ke sana bisa bikin, cuman bukan ciri khas aja. Jadi seneng yang nggak terlalu banyak gimmick lah motornya. Dan lu bisa ngeliatin itu motor tuh timeless, nggak yang cuman oh iya nih motor gua keren, terus bosen gitu. Nggak yang spesifik harus cafe racer harus itu. Berarti Berarti lu spesifik sih. sampai cc kecil pun lu terima. Oh terima. Tadi sepeda aja yang nggak ada cc-nya gue terima. Iya bener juga sih. Bener juga sih. Semuanya berarti ya, dari bodyworks, mesin, kaki-kaki semua lu nerima ya berarti. Semua. Nah, gua ada pertanyaan Mas. Terserah lu mau jawab apa enggak ya? Ya. Misal nih, ada tawaran custom roda 3 Oke. buat MBG, lu nerima nggak? Roda 3 buat MBG. Bentar. Terserah sih mau jawab apa enggak. Bentar. Kan misalnya. Gue jawab nih. Waktu itu gue denger berita MBG beli motor trail Iya. Ya, itu dah. yang listrik. Sekarang MBG mau bikin sepeda roda 3. Motor roda 3. Motor yang roda biasa 3 buat nih. galon misalnya. Oh buat galon. Nah, tapi lu custom buat bawa MBG misalnya. Oh. Belakangnya baknya. Roda 3 itu maksudnya untuk secara fungsional. Sebenarnya menarik juga sih. Dan ya terima-terima aja sih kerjaan. Terima aja. Kalau menurut gua Tergantung kerjain aja. angka ya. Betul. Balik lagi tergantung angka. Selama lo buka Bata Custom, ada ini nggak Mas? Motor yang kayak ini gue suka banget lagi sama ini masterpiece banget buat gue. Kayak gue happy banget ngerjain ini. Motor bikinan Bata Custom berarti ya? Ada satu motor chopper, basicnya Yamaha XS 650. Itu punya customer dan customernya bilang untuk gue mau bikin ini motor untuk kontes. Nah, memang kita kan bikin motor sebenarnya kayak tadi gue bilang fungsinya dulu nih. Ya. Fungsinya gimana caranya motor itu bisa jalan dengan baik, nganterin lu dari titik A ke titik B. Nah, kalau buat untuk kontes, motor untuk kontes, ini kan berarti purpose-nya lain nih, ya kan? Lu bakalan mangkas kenyamanan dan keamanan lu, supaya motor lu terlihat bagus. Sebenarnya itu challenge tersendiri buat gua dan Bata Custom. Nah, saat itu gua terima tantangannya dan gue ikutkan untuk kontes. Dan kebetulan saat itu juara 1. Gue seneng banget tuh saat itu. Jadi build dari Bata Custom yang bener-bener kalau bisa dibilang ya, gue berdarah-darah ngerjainnya. Ya itu tuh. Karena memang buat kontes dan apa ya, saat gue ikut kontes itu
atmosfer custom di Indonesia lagi gila-gilanya lah. Orang lagi hype banget gitu. Gimana caranya buat di kontes itu lu menang, bikin motor yang paling bagus karena jurinya internasional, kayak gitulah. Dan ternyata karya dari Bata Custom diapresiasi segitunya sama juri-juri dari luar malahan. Itu sih yang bikin gue seneng gitu. Kalau juri-jurinya orang lokal, Ya udah, sebenarnya gue tutup mata sih. Karena kan ya ini motor temen gue nih gitu. Masih ada gitu-gitunya lah. Dia lagi ya. Betul. Kalau internasional kan, lu tutup mata datang ke acara di Indonesia, ya lu lihat motornya. Kurang lebih kayak gitu. Bukan nih kayak, ini bengkel temen gue, nih bengkel. Iya, kalau bengkel temen gue mah ya temen gue terus yang menang. Dia berarti lokasi ada di Pamulang ya, masuk ya? Pamulang, Tangerang Selatan. Buka tiap hari? Libur hari Senin. Lebaran Senin. Lo kalau mau datang ya jadi kesini langsung aja. Siap. Perlu appointment nggak sih? Perlu janji dulu nggak sih? Sebaiknya begitu sih. Sebaiknya. Takutnya gue lagi di luar, atau lagi ke vendor, atau lagi ngecek kerjaan di luar. Ya lebih baik call dulu sama admin, baru kita janjian buat ketemu di workshop. Kalau mau custom di sini, urutannya apa sih mas? Kan biasanya kayak ngobrol konsep dulu, ntar konsep udah mateng, baru mulai pengerjaan gitu. Oke, kalau flow bikin motor di Bata Custom itu sebenarnya pinpoint awalnya adalah lu harus udah tahu motor lu mau jadi seperti apa dan lu siap budgetnya. Karena banyak juga nih yang gue punya duit, cuman gue nggak tahu motor gue mau dibikin apa. Nah itu pusing tuh. Lu mau punya duit seberapa pun, gue bikin motor buat lu pasti selalu salah. Benar. Makanya di depan itu lu mesti tahu motor lu mau seperti apa, konsepnya seperti apa. Nggak usah fix, tapi gue tahu arahnya mau kemana. Nah di depan itu bakalan gue desain tuh. Gue desain dulu motornya. Setelah desain udah berjalan, lu udah oke selesai suka sama desainnya, kita lock, baru kita ngomongin RAB. Oh, justru lo ngasih desain dulu Desain baru dulu. baru ngefixin uang RAB. masuk gitu. Betul, karena kan di desain gue bakalan, oh ini shocknya pakai Showa, oh ini shocknya pakai ISS gitu kan. Oh, Harganya lain. sekalian ngerinciin ya. Betul. Baru RAB tuh. RAB udah oke, lu DP, masukin motornya, start kerjain motor ya deh. Oh, Tapi jangan ada- yang baru masukin hari ini, bulan depan udah nanya motor gue udah jadi belum? Banyak, kebetulan banyak. Mungkin dia lupa hari. Tapi ada satu hal yang menarik yuk, yang Apa tuh? dibikin Bata Custom. Apa? Yang menurut gua menarik ya. Hah? Motor teman kita Catur tuh. Oh. Juga asik banget tuh CB-nya. Ya, motor catur. Mungkin itu salah satu CB yang di custom kayak gitu kali ya di sini. Benar, CB150X nggak banyak yang di custom kalau menurut gua. Jadi biasanya templok-templok part aftermarket, Iya. touring deh, Iya. gitu kan. Modal crash bar dong ya. Benar, sama lampu tembak. Ngeliatnya jadi asik banget motornya. Dan mungkin kalau menurut gua sih motor catur itu kemarin digarap sama Bata Custom dan teman-teman dari Katros itu memang pas momennya, karena adventure lagi pada naik kan. Iya. Ya. Nah dia nongol dah tuh, wah ini nih versi customnya nih, gitu sih. Motor adventure juga banyak yang keluar kan baru-baru kan. Ntar kita bahas sendiri ya dari motor catur tuh. Mas, lo ini nggak ada pertanyaan yang mungkin belum pernah ditanyain ke lo, tapi lo pengen banget kayak jawab hal-hal yang kayak gitu tuh. Pertanyaan yang belum pernah ditanyain ke gua. Ya, tapi lu sebenarnya gue pengen tanya gua ini dong gitu. Duh, apa ya? Sebenarnya kalau apa yang nggak ditanyain ke gua, gua belum kepikiran. Nah, Cuman mungkin kalau misalkan apa yang pengen gua suarakan ya. di custom culture mungkin ya, Hmm. khususnya di Indonesia mungkin ya tunjukin aja pakai karya gitu. Asik. Nggak usah banyak gimmick lah gitu. Gak usah drama ya. Bikin motor aja gitu. Gini, bikin motor itu kan art, ada artnya.
nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek menurut Bener, gua. Gitu. namanya seni kan. Bener. Nah, ada yang misalkan orangnya selera suka sama motor lu ya udah. Gitu. Iya. Ada yang nggak suka ya wajar gitu. Kalau menurut gue sih, jadi ya yang penting lu bikin karya gitu. Yang penting lu bikin karya. Mau itu kurang bagus menurut lu, mau itu udah bagus menurut lu, mau dicaci maki orang, mau diapresiasi orang, yang penting lu bikin. Keluarin aja dulu ya. Keluarin aja dulu. Ya. Masalah nanti kurang bagus kan bisa dibagusin. Ya. Bisa bawa ke Bata Custom. Bener. Gitu kan. Keren, Mr. Abraham Simatupang everybody. Nah dulu terakhir. Apa tuh Bang? Kita punya motor trip. Jadi Benar, buat oh iya. teman-teman yang mau nyobain Royal Enfield di Bali bisa langsung join ya. Kita buka open trip buat motoran di Bali, itu semuanya all in. Kayak tadi Mas Abram ke Flores, bener. Tinggal bawa badan aja udah ikutan. Ya, kita juga bikin ke Bali. Nanti ada link di deskripsi kan ya. Ya, bisa daftar di situ. Oke lah, thank you ya Mas. Thank you, Mas. Ngobrol-ngobrol ya. Mantap. Thank you banget.